Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam pecinta silat di seluruh Indonesia. Lestari budaya, Lestari silat Karawang. bacot. Berbagi cerita orang Karawang. Saksikan video ini sampai selesai sebagai salah satu wujud kecintaan kita terhadap pencak silat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini dari Universitas Singapura Bangsa akan melakukan suatu observasi di mana nanti ada beberapa pertanyaan pada Bapak. Dari saya Wildan, saya Yasir Wildan, dan saudara Yusi dan saya sudah. Ini saya mau sebelumnya pertama saya mau menanyakan sama Bapak. Kalau nama lengkap Saifuddin Lubis. Bapak itu dari, kalau boleh tahu itu dari perguruan apa? Saya dari perguruan silat Haji Malela. Itu kalau boleh tahu Haji Malela itu berdirinya itu dari tahun berapa? Kalau Haji Malela sendiri mungkin salah satu perguruan ternama juga kalau di Jawa Barat. Mungkin teman-teman juga bisa searching di Google kalau sudah masuk juga. Nah, Haji Malela sendiri pusatnya itu ada di Bandung Kota. Dan pada tempat makam besar juga ada di daerah Cibiru, situ di Bandung. Kalau di Karawang sendiri, Haji Malela itu pusatnya ada di Karawang. Dan untuk pertama kali Haji Malela masuk ke Karawang itu pada tahun 1991. Kebetulan bulan ini tepat ya, di bulan Maret 8 Maret 1991 yang membawa ke Karawang itu bernama Kang Haidir, ya, salah satu mahasiswa waktu itu dari IAIN Sunan Jati Bandung, kalau sekarang jadi UIN Bandung. Turun diinstruksikan dan diminta sama guru besar Kang Jajat Kusumadinata, Raden Jajat Kusumadinata, dan beliau juga salah satu musisi juga. Yang profil-profilnya nanti bisa dijelas karena memang ya kita sama-sama explore ya. Kalau saya jelaskan secara visual tanpa nanti teman-teman juga mencari dasarnya, kadang pendengaran lebih cepat hilangnya. Mungkin sekilas sejarah yang ada di Karawang. Dan alhamdulillah dari sejak 1991 masuk ke Karawang, saat ini di Karawang sendiri kan sudah lebih dari 50 perguruan yang tercatat di IPSI. Kami juga salah satu perguruan yang berhitung cukup besar di Karawang kalau secara kuantitas, karena memang sudah tersebar di beberapa kecamatan. Terus selama di perguruan ini Bapak itu udah berapa lama itu dalam ngajar di perguruan ini? Kalau saya sendiri masuk di perguruan Haji Malela itu dari 2006 ya, pas waktu itu di kelas 1 SMA ya, kebetulan saya lulusan dari MA Negeri Karawang. Kalau sekarang MAN 2 Karawang, kalau sekarang posisi yang ada di Lawan. Saya masuk waktu itu dan terus belajar. Kemudian di tahun 2011 saya ikut pendidikan pelatihan waktu itu di pusat, langsung di Bandung, di Laziko Bandung, dan sampai saat ini alhamdulillah masih aktif di cabang. Dan saat ini saya dikasih amanah sebagai sekretaris umum
di cabang Karawang. Terus selama Bapak melatih atau mengajar di perguruan Haji Malaya, kira-kira ada berapa orang gitu? Ada berapa pesilat yang aktif ataupun yang nggak aktif? Kalau jumlah anggota mungkin ya teman-teman sendiri merasakan di yang namanya pencak silat berbeda dengan bela diri yang lain ya, karena memang pencak silat itu bela diri warisan bangsa kita dan biasa menyasar atau mungkin berkembang di masyarakat menengah ke bawah. Untuk aktifannya sendiri biasanya pasang surut. Ketika pas pembukaan pendaftaran anggota baru, banyak lambat laun karena silat berbeda dengan yang lain. Kalau bela diri yang lain mungkin ya, yang dimunculkan itu brandingnya dulu. Mereka seragamnya lebih oke, kan gitu, seragam dulu lebih gagah. Kalau di silat beda. Kalau di silat yang penting ada kemauan, tanpa seragam pun bahkan bisa latihan. Sebenarnya seperti itu kan. Kalaupun mengenai seragam ya itu hanya aksesoris penambah penyemangat sebenarnya. Jadi memang keanggotaan itu pasang surut. Untuk angkatan saya sendiri waktu itu dari 2006 anggota yang aktif waktu itu lebih dari 30 orang, sampai 3 tahun berjalan sampai lulus SMA, yang sisa itu tinggal 5 orang. Karena waktu itu saya sebagai anggota ya, bukan sebagai pelatih. Kalau dalam bentuk unit latihan gitu Pak, unit latihan itu di mana aja kalau Haji Malaya itu tempat-tempatnya? Kalau unit latihan kita tersebar di 11 kecamatan ya, di 11 kecamatan. Karawang sendiri dari 30 kecamatan 11 kecamatan sudah terisi. Dari ujung Cilamaya Wetan ya sudah terisi, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Jatisari sudah terisi, kemudian Rengas Dengklok, Batu Jaya sudah terisi ya. Kemudian Karawang Kota ya, Karawang Timur sudah terisi, kemudian Nagasari juga sudah terisi. Total sebenarnya menurut data sebelum pandemi itu sampai 28 unit latihan. Cuman setelah screening, karena memang kebetulan 2 minggu yang lalu saya juga dapat instruksi dari pusat mengenai pendataan ulang unit yang aktif, yang terakhir aktif itu tinggal sisa 20 unit latihan yang masih berjalan karena memang tadi pandemi banyak yang di off, kalau yang di pendidikan. Namun kalau boleh tahu, kenapa Bapak tertarik ke pencak silat ini? Kalau saya sendiri, kenapa saya tertarik di Haji Malaya? Ya, pertama saya belajar di silat, memang terjun ke Haji Malaya. Ya. Kemudian karena memang saya pernah terjun di Haji Malaya ini, saya sharing dengan beberapa perguruan yang lain. Ada sedikit keunikan yang ada di Haji Malaya sendiri. Apa itu? Keterlibatan. Jadi kekeluargaannya. Nah ini yang sangat erat. Ketika saya sendiri main ke Bandung, ke Jakarta, asal menggunakan ada logo Haji Malaya, ketemu dimanapun, rumah siapapun, ketika ketok pasti dibuka. Ya sangat welcome. Ya itu tertarikan saya memang salah satunya itu. Jadi terkali batin yang sangat kuat. Kemudian kalau jurus-jurusnya juga ya kurikulumnya menurut saya logis juga, jadi gampang dipelajari. Itu sih yang paling, tapi yang paling utama terkali batin yang sangat kekeluargaannya. Walaupun yang nggak aktif
tapi masih merasa Taji Malela masih menerapkan ya Pancadharma ya, karena di kami ada 5. Kalau di negara kan ada Pancasila ya, kalau di perguruan itu ada Pancadharma, 5 janji atau 5 cara yang kami pakai. Taji Malela, taklukkan nafsu dalam diri. Berarti kita harus meredam diri dari kejahatan yang ada di nafsu yang kurang baik, jiwa murni tanggal keluhuran budi. Jadi kita memang jiwa yang harus bersih. Apalagi kalau sombong dari boleh kita pasti lewat sini aja Bu, nggak apa-apa, jadi skip nanti diedit. Ya. Kemudian mantapkan rasa penyerahan diri terhadap Tuhan. Ya, ini yang dipakai. Saya sendiri ya lulusan dari pernah di pesantren juga. Wah benar, masuk dengan tujuan kita sebagai hidup. Ya kita ini gimana nih Om? beragama Islam. Bisa Maaf ya, nggak bisa lewat, ada mobil. Adek ayo. Sini. Nggak apa-apa. Iya. Sini. Nggak apa-apa. Iklan dulu. Apa maaf. Kebalik. Terus yang keempat ada di Pancadharma. Kan keberanian terhadap kebenaran. Makanya kadang dari kader kami di perguruan kami banyaknya berani protes, berani apa yang memang dicetaknya buat kita berani. Kita berargumentasi selama itu memang dalam hal kebenaran. Terakhir memang mengembangkan rasa rendahan diri, tak sombong. Tujuan hidup kita kan ya untuk mencari bekal nanti dari akhirat. Itu yang benar-benar yang sampai saat ini masih terasa. Hanya saya ngambil di Taji Malela. Lalu apa ciri khas dari perguruan Pancasila Taji Malela ini? Ciri khas, kalau ciri khas pertama tadi selain keterlibatin ya, pasti teman-teman bisa dilihat di YouTube juga. Ketika Taji Malela tampil, pasti diawali dengan membuka. Apa itu buka? Jurus. Membuka. Ini posisinya ada jurus membuka. Pembukaan di Taji Malela ketika pas di pertandingan ataupun di gelanggang ataupun mungkin pas latihan, kami setelah baca tadi doa Pancadharma kerap supaya dalam hati tulus karena lillah, kemudian ciri khasnya membuka. Di sini dimana ketika membuka ini kita berserah bahwa gerakan kita memang atas izin dan lindungan Allah. Teman-teman share, coba di ini aja lah profilnya di Google, di YouTube juga kalau ada. Lalu bagaimana kebermaknaan aspek mental spiritual menurut perguruan Taji Malela? Ya memang di kami ada 3 aspek ya. Olahraga, olah rasa ya, kemudian ada mental spiritual ya. Kalau olahraga teman-teman tahulah fisik ya. Kemudian ya fisik, keatletan dan sebagainya yang bisa diukur dengan parameter. Kemudian olah rasa ya tadi silaturahmi, ketika kita gerak rasanya gimana ya, apakah memang menyatu atau tidak. Kemudian untuk tadi mental spiritualnya ya, karena kami menganut ya tadi Pancadharma itu ya, mental spiritual kami yang memang tujuannya
sama dengan tujuan negara, bahkan ya secara keagamaan kita agama Islam semua kan ya, Islam semua. Ada rukun Islam lah, sama Pancadharma diambil dari rukun Islam. Begitupun dengan Pancasila kan, karena Pancasila itu turunan dari rukun Islam. Ini mental spiritualnya. Lalu yang selanjutnya bagaimana aspek bela diri menurut perguruan Taji Malela tersebut? Ya, bela diri. Kalau bela diri, menurut kami ada slogan batur usik kurang angges. Apa tuh? Ya, kalau orang Sunda nggak ngerti. Ya, kalau orang Sunda. Maksud di sini, ya, ketika memang kita dalam kebenaran, ya, kemudian kita diganggu, yang mengganggu kita baru mau bergerak, kita sudah duluan. Jadi gerak cepat, tepat itu memang di utama. Ya, tepat sasaran, batur usik kurang angges. Orang lagi mau bergerak, kita sudah duluan. Bela diri. Terus cara bela diri. Dan kalau sejarah awalnya memang Taji Malela ini angkatan Pasus pertama di Bandung itu memang dilatih buat para preman. Makanya kalau urusan bela diri Taji Malela kalau nggak patah kurang seru gitu. Tapi dalam artian bukan pakai ilmu dalam ya, karena memang ilmu dalam berbeda lagi. Dan selanjutnya bagaimana aspek seni dan budaya menurut perguruan Taji Malela? Ya. Seni budaya itu memang Pencaksilat juga merupakan budaya dari Indonesia sendiri. Kemudian seni yang kami terapkan seperti apa? Dari awal kami berdiri sampai sekarang pun kami tetap melestarikan. Pertama, kalau ibing pencak itu sudah masih berlaku, ya, masih berlaku. Dan slogan Jawa Barat itu terkenal dengan kujang. Nah, seninya seni kujang. Dan ketika ada pernikahan atau hajatan atau apapun, kami juga melakukan sambutan dengan budaya. Selanjutnya bagaimana aspek olahraga menurut perguruan ini? Olahraga, ya olahraga tadinya kita pencetakan atlet kan, fisik yang kuat, mental tangguh, ya prestasi yang tinggi. Intinya kan seperti itu. Ya, kalau olahraga ya. Karena memang tujuan olahraga bukan hanya sehat, kalau menurut saya. Ya teman-teman juga masuk ke PJKR jurusan olahraga, tujuannya bukan untuk sehat doang kan? Ya. Kalau di kami, ya bagaimana caranya adik-adik, nah kami bukan anggap anak ya, anggota baru, kami anggap kita keluarga, di adik-adik kita didik bagaimana caranya mencapai hasil maksimal yang mereka miliki. Dan alhamdulillah saat ini mungkin salah satu atlet Karawang yang nanti di bulan November ikut kontes Porda itu dari Taji Malela juga. Karena yang di Karawang itu kemarin lolos di BK Porda cuma 4 dari 19 kan. Tahapan prestasi itu kan memang berjenjang. Dan kalau memang secara kabupaten ya, dari 2019 setiap event tahunan IPSI Karawang, Bupati Kap, alhamdulillah Taji Malela selalu juara umum. Nah, mudah-mudahan di bulan Juni nanti karena rencananya mau ada Bupati Kap juga, insya Allah ya kita kejar prestasi tadi. Selanjutnya Kak, ada gimana sih cara Bapak melatih anak didik ketika masa pandemi COVID-19 ini? Ya.
tantangan mungkin kalau pandemi bukan dirasakan hanya pihak sekolah ya, semua sektor pendidikan termasuk olahraga di pencaksilat juga sama ya. Nah, tetapi kalau di Tajimala sendiri karena memang pendekatannya pendekatan personal baik ke atlet atau ke anak maupun ke orang tua, dan ditambah olahraga itu biasanya tidak dibatasi seperti pembelajaran biasa. Tetap kita minta izin ke orang tuanya ya, kalau memang diizinkan selama pandemi minimal 1 minggu 1 kali tetap anak-anak. Kalaupun memang pihak sekolah yang tidak mengizinkan ya, kadang dengan koordinasi sekolah itu bukan mengizinkan secara tertulis, mereka juga karena takut dengan aturan dari pemerintah nggak boleh, jadi mereka kadang ya sok aja latihan, tapi kami nggak mau tahu tempatnya di mana. Makanya sering latihan silat kita tarik di lapangan, latihan di luar. di luar sekolah. Kalau memang pas waktu pandemi, tapi lama setelah sekarang sudah mulai turun, ya, apalagi sudah mulai new normal lah rasanya kan. Sekarang udah mulai adaptasi. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Terus menurut Bapak, kendala saat melatih atau ngajar pencaksilat di masa pandemi sama di masa normal tuh apa? Ya tantangannya sebenarnya ya tadi yang saya sampaikan. Kadang kalau ditargetnya untuk prestasi ya, selama pandemi kita sulit untuk mengejar kenaikan fisik. Ya, sudah pasti kan tolak ukur olahraga dengan intensitas sangat jarang ya, contoh lari saja kan kalau seminggu sekali dibanding seminggu tiap hari intensitasnya akan berbeda. Makanya ini yang tantangannya memang selama pandemi secara fisik anak sedikit menurun ya, ditambah secara mental mungkin karena mereka sudah dinabubukan dengan gadget ya, pembelajaran secara digital kadang ya sudah Pak ya sudah Kang. Kalau di kami bukan Bapak ya, karena kesenioritas juga pelatih juga manggilnya Akang Keletek, ciri khas di Tajimala memang dari Jawa Barat, jadi manggilnya Akang atau Et. Kalau mau ke yang lebih tua tadi dulu namanya Abah. Terus selanjutnya kan tadi program latihan di masa pandemi kan 1 minggu minimal sekali. Kalau misal sebelum pandemi ada nih, itu latihan biasa berapa hari dilaksanakan? Kalau di UNLAR, Dalam 1 minggu. kalau UNLAR itu reguler, kalau di sekolah biasanya 1 minggu minimal 2 kali biasanya ya, kalau yang biasa. Cuman ketika memang ada targeting khusus baik itu kejuaraan atau apapun, kalau di reguler atau di UNLAR biasa itu minimal 1 minggu 3 kali. Tapi kami juga ada latihan khusus di klub untuk menyaring teman-teman atau adik-adik yang punya prestasi khusus, latihannya sampai 3 hari. Ini bentuknya tinggal kolaborasi kan, ada secara fisik, secara teknik. Selanjutnya, gimana sih cara Bapak melestarikan pencak silat Tajimala agar terus berkembang dan lestari? Salah satu cara untuk melestarikan ya, dia ada lain. Mungkin yang pertama kita harus menyukai dulu ya, kalau kita udah suka ya, karena memang bicara tentang silat itu kegiatan atau mungkin pekerjaan yang notabene tidak ada duitnya. Kalau memang nyari pekerjaan nyari duit, karena memang kita harus suka. Alhamdulillah. Yang kedua itu pengkaderan atau regenerasi. Nah,
budaya akan terus berkembang ketika ada generasi. Makanya tujuan kami, moto kami di perguruan silat Taji Malela itu Taji Malela kudu jeruk sareng tauhid terus menerus. Taji Malela kudu jeruk sareng tauhid. Hal yang menarik minat seseorang agar tertarik dengan perguruan Taji Malela ini gimana? Ya cara suka beda-beda kan, Ya, cara menariknya beda-beda ya, karena memang ya kita makhluk sosial, kita juga ngeliat ke calonnya ya. Kalau di sekolah mungkin adik-adik atau anak-anak yang ikut silat itu yang pertama biasanya gaya-gayaan kan, berarti yang kita passion pertama secara postur atau mungkin seragam kita rapikan. Yang kedua secara prestasi ada sosok yang kita unggulkan, ada figur yang kita memang asah di tempat tersebut, unlat tersebut. Ini loh contohnya, dia sudah berhasil. Ini cara menariknya kalau secara fisik ya. Tapi kalau secara mental spiritual, karena kami juga menggunakan tata libati ya, kita sering ngobrol, kita sering bahas bareng, sering ngaji. Bukan berarti yang ikut Taji Malela itu jago geraknya doang, enggak. Karena ada yang bisa ngaji diri ya, yang mengupas tujuan hidup seperti apa. Jadi Taji Malela kan memang guru besar sendiri memberikan jurus-jurus dan memberikan ilmu itu ke anak didiknya itu beda-beda. Yang si A dikasih bela dirinya karena emang orangnya preman, yang si B dikasih mental spiritualnya karena emang anaknya suka ngaji. Ini karakternya, cara tarikannya beda-beda. Jadi nggak mungkin kalau kita ke sekolah, di sekolah ya kita daya tariknya cara dengan pedugalan. Biasa ada di silat mah traksi debus kan, bacok-bacokan. Ada yang tertarik, yang memang tadi jiwanya pengen jadi jago kan. Tapi ketika memang basicnya penakut, saya nggak mau ikut silat. Itu tadi triknya beda-beda. Makanya ketika sasaran anak TK ya kan beda, anak SD daya tariknya beda, sama di umum juga beda. Jadi kita nggak sama rata kan. Beda saya kelasnya masing-masing. Iya,